Di YouTube saya ada yang komentar begini, perkenalkan Raja Galbay, saya mantan DC leasing. Dengar ya semuanya, namanya hutang nggak ada hukum pidananya, semuanya masuk perdata maksudnya ya. Kalau utang masih ecek-ecek, masih di bawah seratusan juta, hampir jarang banget dikasusin sampai perdata. Saya dulu biasa kasih somasi ke nasabah, itu cuma sebatas gertakan. Padahal leasing motor itu nilainya rata-rata puluhan juta per nasabah. Nah, yang masuk pidana itu kalau motornya sampai digadekan ke pihak lain. Itu pun kuat karena ada perjanjian fidusianya. Jadi, kalau kayak pinjol cuma utang di bawah 10 jutaan per APK, itu kemungkinan kecil banget kalau sampai proses ke hukum perdata. Jadi santai aja, yang sudah nggak kuat bayar, stay Galbay gitu ya. Nah, jadi di Raja Galbay itu ada DC leasing, ada DC pinjol, ada mantan DC leasing, ada mantan DC pinjol, ada karyawan pinjol gitu. Masuk semua dan alhamdulillahnya mereka berbagi gitu ya. Berbagi tentang pengetahuan-pengetahuan yang masyarakat ini buta sama sekali gitu ya. Seperti ini ya. Saya dulu biasa kasih somasi ke nasabah itu cuma sebatas gertakan. Ya, di leasingnya aja hanya sebatas gertakan, apalagi yang pinjol. Oke, jadi bagi Anda pastinya sering yang mendapatkan surat somasi dari sini, surat somasi dari pinjol ini, pinjol A, pinjol B, pinjol C gitu ya. Itu langsung Anda klaim bahwa itu hanyalah gertakan. Oke ya, kenapa gertakan? Ya karena pinjol itu resiko terbesarnya masuk silik OJK. Oke, lalu di sini yang masuk pidana itu kalau motornya sampai digadekan ke pihak lain, gitu ya. Jadi Anda lagi kredit motor, ya motornya Anda gadekan, itu macet lagi misalkan gitu ya. Nah itu tuh nggak boleh katanya, gitu ya, kata mantan DC ini, gitu ya. Nah kalau dipinjol ya nggak bisa, nggak ada barangnya, apa yang mau digadekan, ya kan? Misalkan Anda pinjem 10 juta, ya cair 9 juta gitu ya. Ya sudah, tidak ada yang digadekan, tidak ada yang dijual kembali, gitu ya. Kalau motor itu kan bisa dijual lagi, hanya STNK-nya saja, gitu ya. Anda beli motor NMAX harga 35 juta, ya kan. DP-nya itu DP minim, hanya misalkan 4 juta saja. Oke. Lalu setelah Anda dapat motornya di ACC gitu ya, Anda jual kembali motor tersebut. Ya hanya STNK-nya saja, motor dan STNK tanpa BPKB senilai misalkan 8 juta atau 10 juta. Anda untung berapa tuh? 6 juta gitu ya. Nah itu nggak boleh, kata mantan DC leasing ini seperti itu. Tapi kalau dipinjol tidak akan bisa ada perihal seperti itu ya. Tidak akan ada perihal seperti itu ya, nggak akan bisa. Karena produknya itu pinjam uang tanpa jaminan apapun ya, tanpa barang, tanpa ada fisiknya seperti leasing gitu ya. Jadi semoga dengan ada komentar dari mantan DC leasing ini yang sudah berbagi kepada kita, kita semua bisa tenang. Oke ya. Nah, satu lagi nih, ada dari OJK-nya langsung. Di bagian ke-6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya. Di sini kita scroll dulu ke bawah dan langsung ke poin G saja. Oke. Nah, kita baca. Penyelenggara melaksanakan penilaian scoring atau permohonan penerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 antara lain dengan 1. Melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggara. Jadi, KTP Anda itu sudah diverifikasi. Semuanya ketika Anda menerima dana dari pinjol itu semuanya sudah diverifikasi. Tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, pinjolnya pun mau mencairkan dana kepada Anda, ya. Jadi kalau Anda Galbay lalu ditakut-takutin ini pemalsuan, ini penipuan, nggak bisa sama sekali karena sudah tertuang dalam SEOJK bahwa pinjol harus melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggara, ya. Anda memalsukan KTP Anda memalsukan tempat kerja, Anda memalsukan alamat Anda, nggak bisa. Ya, duit udah cair berarti sudah diverifikasi. Gitu ya. Nah, itulah resiko buka usaha pinjaman online.
Oke, selanjutnya nomor 2, melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon penerima dana sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan, lalu terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Gitu. Jadi tidak boleh fake fraud untuk pencucian uang. Apakah di pinjol itu ada pencucian uang? Nasabahnya fake. Nah, kita nggak tahu sebagai rakyat-rakyat ini, ya. Yang kita tahu hanyalah produk pinjaman online, penagihannya, dan gagal bayar. Ya, sudah. Itu saja untuk rakyat-rakyat seperti kita ini. Nggak perlu pusing-pusing mikirin A, B, C, D. Ya, kalau nggak mampu, galbaikan. Ya, tapi prinsipnya tidak ada orang yang mampu membayar pinjolnya. Pinjol sekali dilunasin pasti akan membawa petaka selanjutnya. Gitu. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke poin yang J ini. Ya, ini dia ya, main problemnya ini di sini ya. Penyelenggara atau perusahaan pinjol harus memastikan bahwa penerima dana atau kita-kita ini, masyarakat Indonesia ini, tidak menerima uang atau pendanaan melalui lebih dari 3 penyelenggara atau 3 pinjol, termasuk penyelenggara yang bersangkutan. Ya, jadi mulai tahun 2024 ini, pinjol keempat Anda itu silahkan saja digalbai. Ya, seperti itu. Kalau yang kita tangkap, karena tidak boleh masyarakat menerima pinjol lebih dari 3. Ini sudah tertuang di SEOJK gitu ya. Berarti pinjol yang keempat, kelima, keenam itu gratis dan bansos. Bang, kalau pinjol yang pertama, kedua, ketiga jadi harus dibayar dong. Kata siapa? Ya, kata siapa? Adanya peraturan masyarakat tidak bisa pinjam lebih dari 3 pinjol itu ya karena banyak yang galbay. Ya, jadi OJK berharap jangan ada yang galbay 20 aplikasi, 50 aplikasi gitu ya. Kalau galbay itu 3 saja. Misalkan Anda pinjam di Uangmi, Isi Cash, lalu apalagi Kredinesia. Ya sudah, galbaynya itu 3 saja. Kalau Anda nggak mampu gitu ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang ke Kredivo, ke yang ShopeePay dan lain-lain gitu ya. Itu jangan. Kalau mau galbay 3 saja, sudah. Seperti itu ya. Anda juga ketika gagal bayar itu dilindungi oleh UU P2SK. Ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Galbay sekarang itu lebih enak daripada galbay di zamannya saya. Di zaman saya nggak ada ya peraturan UU P2SK, peraturan penagihan nggak ada. Ya barbar gitu ya. Tapi kalau saya, jika pinjol ini barbar, maka akan saya barbar balik. Wes gitu ya. Kalau orang misalkan dibarbarin sama pinjol, takut, cemas dan lain-lain. Kalau saya enggak ya, saya tak barbarin balik. Anda mau sebar data saya, sebar sekarang hari ini. Saya tunggu. Saya mau lihat kayak gimana penyebaran data saya. Oh, Anda mau jadi terkenal? Iya, saya mau jadi terkenal. Gitu. Ayo gimana? Silakan sebar data. Saya mau lihat. Ya, Facebook saya kasih, IG saya kasih. Saya tantang sebar data, malahan gak disebar-sebar datanya. Heran saya juga. Ya, oke. Selanjutnya yang poin K, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 1 paling sedikit terdiri dari orang perseorangan paling sedikit kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi atau paspor. Poin B, nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada, swafoto dan nomor rekening. Jadi yang diverifikasi itu yang pertama KTP Anda gitu ya. Lalu NPWP, terus swafoto yang geleng-geleng itu, dan nomor rekening Anda gitu ya. Nah, jika ini sudah terverifikasi dengan benar dan cair, maka ya tidak ada yang namanya pemalsuan ya. Mengada-ngada, DC itu kan kadang-kadang mengada-ngada bahwa masyarakat Indonesia itu melakukan pemalsuan terhadap pinjol, itu nggak benar. Uang sudah cair, 100% itu sebenarnya tidak ada pemalsuan. Orang yang jadi surveyor atau analis di bank atau leasing atau ya seperti pinjol, itu sangat mudah mengetahui mana orang yang memalsukan data atau tidak sebenarnya. Ya, karyawan pinjol, karyawan leasing itu tahu orang yang memalsukan data atau tidak. Mereka juga akan takut kalau ketahuan meng-ACC orang yang memalsukan data. Sebenarnya seperti itu.
ya. Maka dari itu istilahnya itu nggak ada yang namanya dana kalau udah cair lalu pemalsuan data itu. Karena sudah diverifikasi semuanya ya. Oleh manajernya juga, oleh kepala unitnya, kepala cabangnya dan lain-lain gitu. Seperti itu. Ya, jadi jangan ada lagi ya yang ketipu. Anda memalsukan data, bunuh diri. Ya kan? Anda melakukan pemalsuan nomor telepon, ya ketakutan bunuh diri lagi gitu kan. Aduh ya, bunuh diri karena pinjol itu aduh ya. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah yang menggiring kita ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, kita semoga dijauhkan. Oke? Nah, segitu dulu video kali ini. Ini sudah jelas ya bahwa pinjol keempat itu tidak boleh mencarikan dana gitu ya. Nah, pinjol ke-1, kedua, ketiga itu ya silakan Anda galbaikan jika Anda sudah tidak mampu lagi gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.